Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan kawan-kawan seperjuangan dalam rangka Ihya'ul Ulum, dalam rangka Ihya'us Syariah atau menghidupkan syariat, karena syariat ini bisa hidup kalau ada ilmu. Tanpa ada ilmu maka Islam itu hanya tinggal nama. Dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Pada malam hari ini kita akan mempelajari bersama, yaitu tentang rukun Islam yang kelima, haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil haji utawi iki iku kitabe piro-piro hukume haji. Wa huwa utawi haji lughatan ing dalam arti bahasa Arab, al-qasdu iku artine nyejo. Wa syara'an lan ing dalam istilah syariat Islam, maknane haji iku qasdul baiti iku nyejo umah al-harami kang haram, lin nusuki krono ngelakoni ibadah manasik. Secara bahasa, haji itu artinya adalah menuju atau tujuan. Kalau dalam istilah syariat Islam, haji itu artinya adalah menuju Baitul Haram, untuk melakukan beberapa ibadah manasik haji. Wa syara'idhu wujubil haji utawi piro-piro syarate kewajibane haji, sab'atu asya'a iku ono pitu piro-piro suwiji-wiji. Syarat kewajiban haji ada 7 macam. Tapi sebelum syarat ini kami bahas, alangkah baiknya kita sedikit menerangkan haji. Haji ini kan dalilnya itu diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, wa atimul hajjah, sempurnakanlah haji. Kalau di dalam Al-Quran itu ada kata perintah, itu biasanya adalah perintah wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi haji dengan umroh itu sama-sama wajib. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa umroh itu sunnah. Pernah suatu ketika kami ini sedang dialog dengan masyarakat, ya. Dialog dengan masyarakat, bukan hanya satu orang yang mengatakan bahwa umroh itu sunnah, ya. Pernah ada yang protes pada saya,
orangnya itu bilang ya, Ustadz, kenapa ya Gus itu kok bilang umroh itu wajib? Terus saya jawab, lah memang iya. Kalau belum pernah umroh ya wajib. Ya. Loh, kenapa Ustadz? Ya karena ayatnya itu sudah wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Nah, sempurnakanlah haji dengan umroh ya, dan umroh karena Allah. Ya dua-duanya wajib. Terus kalau melihat fenomena sekarang ini, waiting list-nya kan sangat lama ya. Orang daftar di tahun 2012 itu masa tunggunya itu entah sudah berapa tahun. Kalau tidak salah itu sudah 10 tahun ke atas. Saya daftar dapat porsi haji di tahun 2015. Pada waktu itu waiting list-nya, estimasinya itu berangkatnya sekitar tahun 2033, jadi 18 tahun. Apalagi kena corona itu, kena kecoa itu. Wah, 2 tahun kena COVID ya. Kemarin saya lihat di aplikasi estimasinya 2035. Wah, ya. Ada orang punya kemampuan untuk haji, tapi usianya sudah lanjut. Seperti ada salah satu kerabat saya ya, Bude dengan Pak D. Jalannya sudah sudah tidak begitu tegak, orangnya sudah tua-tua, kemudian lebih memilih umroh. Nah, karena apa? Karena ya nanti kalau milih haji, nah, belum sampai terlaksana, kemungkinan sudah meninggal duluan. Itu yang dipikir. Ya karena memang estimasinya begitu lama ya. Apalagi sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun estimasinya itu, bahkan 26 tahun. Pada waktu istri saya daftar itu sekitar 24 tahun. Nah, saya lihat estimasinya itu 2056. Waduh, yang 2019 2046. Waduh, ya Allah. Kok bisa meludak seperti ini ya? Yang enak bagaimana? Ya pergi ke Jepang saja atau Korea. Di sana ndak ada. Ndak ada masa tunggu yang terlalu lama. Jadi daftar sekarang langsung berangkat. Enak itu. Ya asal di PC. PC nabenya. Obeng nabenya. Asal itu sudah ya. Uangnya banyak, aman-aman saja. Nah, kemarin ini ada ada kawan yang mau berangkat haji padahal cadangan nomor 7.000. Tapi beliau tetap ikhtiar ya. Ikhtiar, cek kesehatan, cek up semuanya. Nah, kemudian ibunya mendoakan. Dahsyat ya doa ibu. Ternyata terpilih. Bukan lagi cadangan. Ketika mau berangkat anaknya satu ada di Jepang. Nah, gimana Duk? Sampean mendampingi Abah dengan Umi ya? Nggak usah Bu. Kalau di Jepang itu enak katanya. Daftar sekarang ya tahun besok langsung berangkat. Oh, kalau gini ya enak ya. Tapi ya jadi harus ke sana dulu. Jadi kalau ada orang seperti itu, ini nasihat guru saya itu ya jangan dilarang ya. Jangan dilarang orang daftar umroh. Nah, karena haji dengan umroh itu sama-sama wajib. Terus bagaimana? Ya kalau setelah umroh
kemudian punya uang lagi, ya wajib daftar haji. Terus kalau ada orang lebih memilih daftar haji, nah, tidak daftar umroh, ya tidak masalah. Walaupun usianya sudah udur, lebih memilih daftar haji daripada umroh. Gitu. Ya tidak masalah. Nanti kalau nggak nutuk, Jawanya nggak nutuk, nggak nyampe haji kok sudah meninggal dunia, itu sudah dicatat niatnya. Ya. Niat hajinya sudah dicatat, berarti keguguran kewajibannya sudah gugur. Ya kadang-kadang haji itu, masya Allah, ya, memang ada hal-hal yang sifatnya itu nggak masuk akal. Tetangga kami itu di sebelah selatan, ketika tahun kemarin ini masalah istitoah atau kesehatan, istitoahnya ini tidak begitu ketat. Ya. Sebelum berangkat haji itu opname, tapi di sana ketika sa'i, ketika tawaf itu kuat, ya. Jalannya itu malah cepat, aneh itu. Kemudian ada orang ketika dia ini sebelum haji itu punya pantangan makanan berupa daging-daging, ya. Karena ya karena menderita hipertensi. Yang aneh itu bismillah, ya katanya, ya. Saya yakin makanan yang ada di sini ini makanan surga, makan daging-daging, entah itu daging sapi, daging kambing, daging unta, malah tambah sehat. Ya. Aneh ya. Karena ini tanah haram, ya. Jadi kalau masuk ke tanah haram itu diharapkan itu ya harus menjaga hati dengan mulut, ya. Jangan sampai sembarangan kalau ngomong. Jangan sampai orang itu mendahului kehendak Allah. Ya. Jadi harus kalau punya hajat, punya rencana harus insya Allah dulu. Kalau enggak insya Allah, biasanya orang mendahului kehendak Allah, biasanya enggak hasil. Soalnya kemarin Jumat ini kami ketemu teman, ya, dari Jember, dari Tanggul. Pada waktu haji itu janjian dengan kawan kami. Bagaimana Gus? Nanti kita ketemu di sini, ya. Kawan kami ini ada agak sedikit yakin, tapi tidak insya Allah dulu, ya. Ketemu nanti, ternyata setiap kali sudah WA-an, sudah jabrian, selalu salipan terus. nggak pernah ketemu. Nah itu. Terus ketika makan apa-apa di sana itu, meskipun masakannya tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Nah ini jangan sampai bilang nggak doyan aku, nggak doyan, nggak mau saya, nanti nggak makan. Pernah ada orang, ya, sudah tua, agak rewel, selalu bilang nggak doyan aku. Untung umroh, ya. Umroh 12 hari. Selama 12 hari itu nggak makan. Ya karena musibah dari mulutnya sendiri, ya. Jadi kalau haji itu benar-benar dijaga, ya. Fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, jangan sampai rofath. Rofath ini artinya adalah al-qaul fahish, ya. Perkataan yang buruk. Ojo sampai itu. Atau ada yang mengatakan itu jangan sampai bersetubuh, fala rofatha wala fusuqa, dan jangan sampai berbuat kefasikan, ya. Wala jidala, dan jangan sampai bertengkar, atau orang Jawa bilang engkel-engkelan, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi di sana itu kalau sudah selesai manasik kan capek, lebih baik tidur. Nanti kalau nggak tidur ada aja yang diomong, gitu, ya. Ya namanya ngumpul dengan orang banyak, jutaan manusia.
Kadang-kadang kalau ketemu sama orang-orang Indonesia ini repot ya. Kenalan awalnya akrab, lalu ngobrol, ngalor ngidul ya. Akhirnya apa? Muncul kata-kata yang nggak baik ya. Ya, ada seorang kiai ya di sekitar kita itu ketika memberikan arahan seperti itu cerita ya. Cerita dalam pidatonya ini beliau cerita, apa mungkin orang di Mekah itu bisa ghibah? Ya sangat mungkin karena ngumpul dengan orang banyak. Contohnya seperti ini. Habis tawaf, nah, kemudian pulang ke maktab, ya, lalu cerita. Oh, nggak becus itu orang hitam-hitam. Lah ini kan sudah jelek sekali kan itu. Atau kalau nanti ketemu sama perempuan-perempuan dari negara lain itu kan besar-besar ya, abuh ya, susu sak bantal-bantal katanya seperti itu. Ketabrak kepalanya, ketabrak payudara. Ya ini ada saja ya. Jadi omongan-omongan yang sifatnya lagho ya, itu lebih baik jangan keluar ya. Nah, di sana itu harus banyak istighfar, banyak zikir ya. Nah, kalau kawan kami ini membawa dalail khairat itu, jadi daripada nanti ngomong yang enggak ya, mau tidur enggak bisa tidur, baca dalail khairat ya. Atau murojaah hafalan Qur'annya. Nah, seperti itu. Karena haji ini eman sekali ya, sayang sekali, sudah mahal-mahal ya. Nanti kalau pulangnya itu tidak mendapatkan haji mabrur, itu sayang sekali. Jadi haji dengan umroh ini sama-sama wajib ya. Syarat-syarat haji ini ada 7. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalem sebagiane piro-piro naskah kitab matad sab'u khisalin utawi onok naskah sab'u khisalin ya. Itu piro-piro tingkah. Al Islamu rupane nomor 1 Islam. Wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duwe akal, wal hurriyatu lan merdeka, bangsa merdeka ya. Fala yajibu mongko ora wajib al hajju opo haji alal muttasifi ing ngatasi wong kang bersifat biddi dzalika kelawan waliane mengkono-mengkono al Islam ila akhirih. Yang pertama harus beragama Islam, itu syarat sudah ya. Syarat inti orang itu ibadahnya walaupun mengalahkan malaikat, tapi kalau tidak beragama Islam ya nggak akan diterima oleh Allah, karena Islam itu intinya adalah registrasinya ya, atau passwordnya. Nah, orang sedekahnya segunung, tapi dia bukan orang Islam, nggak ada nilai di akhirat sama sekali. Nah, yang kedua adalah harus sudah baligh ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, baligh ini ukurannya, batasannya bagaimana? Baligh ini ada 2, yaitu baligh dengan umur atau baligh dengan janabah ya. Kalau dengan umur ini adalah umur 15 tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu lebih harinya lebih sedikit daripada tahun Masehi ya. Misalkan ada orang kelahirannya itu tanggal 1 Juli misalkan ya. Kemudian selama 15 tahun, maka sebelum 1 Juli itu dia harus sudah melakukan dia sudah dianggap baligh sebelum 1 Juli, karena patokannya kan bukan tahun Masehi, bukan miladiyah, tapi tahun Hijriyah ya. Jadi
bulan-bulan atau tahun-tahun yang dibahas dalam syariat itu pasti semuanya adalah tahun Hijriyah. Kalau ada anak kecil yang belum baligh ya, kok melakukan haji, ketika baligh dia ini wajib untuk haji lagi. Nah, putra kiai kami dulu itu masih kecil ikut haji. Ada cerita unik ya. Guru kami itu kalau haji sering, apalagi pada waktu pas haji akbar atau wukuf itu hari Jumat, pasti beliau berangkat. Suatu ketika beliau itu berangkat bersama keluarga, ya, putranya yang paling kecil juga dibawa. Ada cerita ini, membawa bekal kelapa muda atau degan. Nah, di sana itu ribut sama polisi, mau disita itu. Ya, yai kami memang sudah lama pernah mukim di Mekah lama ya. Ribut akhirnya dengan polisi. Kenapa ndak boleh ini? Ini ukuran bekal beban yang dibawa ini kan sudah disetujui oleh maskapai penerbangan. Nyatanya boleh masuk, di sini kok mau dirampas ya, dalam bahasa Arab. Nah, terus akhirnya ya ini mengambil satu, ya sudah dipecah satu, coba dikasih itu kan polisi ladid boleh, akhirnya boleh dibawa. Kalau akhirnya ya ketawa ya, kok saya, andaikan saya di posisi itu semprul itu. Ini. Jadi kalau ada anak kecil yang belum baligh, walaupun baligh dengan umur, belum baligh dengan umur atau belum baligh dengan janabah, keluar mani atau haid ya, maka ketika dia ini sudah mencapai baligh ya, usia baligh, maka wajib mengulangi kembali hajinya. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah punya akal. Karena ad-dinu aqlun. Ya. La dina liman aqlalah. Ya. Agama itu untuk yang berakal. Orang yang berakal tidak kewajiban agama sama sekali. Ya kalau orang yang nggak berakal ini kok diwajibkan, pasti menyusahkan. Ya. Disuruh sholat itu nanti malah mengacau jamaah jadi ya ada ya di sekitar kami itu anak yang akalnya itu tidak begitu sempurna ya. Tapi pelajaran bisa nyantol ya. Sekolah SMP juga anaknya, sekolah MTS. Bahasa Inggris itu ya agak sedikit nyantol gitu katanya. Lah itu masuk ke masjid sudah kelihatan ini kalau bukan anak yang sempurna ya, dari sorot matanya, dari mulutnya doer terus gitu kan, doer terus, kemudian matanya kelihatan nggak fokus. Oh ini terus pada waktu habis salam kita kan biasanya baca sholawat ya, shollallahu rabbuna ala nuril mubin. Anak ini ya kemudian berdiri salaman dengan saya, lalu pegang mic-nya muadzin itu. Ya sholatnya ya datang itu lucu ya, hanya ikut tahiyat kemudian tole-tole, namanya juga akalnya nggak sempurna. Apalagi nanti kalau haji, bayangkan kalau di Mekah itu yang haji banyak orang gilanya. Wah, ya, nanti telanjang, telanjang di Masjidil Haram lah rame ya. Ini. Kemudian syarat selanjutnya adalah hurriyah. Orang ini harus memiliki dirinya sendiri, bukan menjadi seorang budak. Ya alhamdulillah kalau syarat ini sekarang tidak ada ya. Karena perbudakan di dunia ini sudah dihapus. Nah, wa wujubuz zadi lan
onoi bekal. Wa awiyatihi lan piro lan wadai lan piro-piro wadai zat. Kemudian punya perbekalan dan juga punya wadah-wadahnya perbekalan itu, maksudnya ya punya tas, kantong, koper dan lain-lain. Ini saja lamun butuh sopo iki wong ilaiha maring awiyah. Kalau dia ini memang butuh pada wadah-wadah untuk perbekalan haji ya, maka disyaratkan juga ya, maksudnya seperti ini. Orang mau berangkat ke Mekah itu kan tidak hanya bawa duit. Soalnya kalau haji reguler ini kan lama. Haji reguler itu sekitar 40 hari ya. Otomatis yang kita bawa itu kan baju, kemudian pakaian ihram, terus kalau orang tua saya dulu itu membawa sandal berapa pak gitu ya. Karena di sana nanti banyak orang, khawatirnya sandalnya hilang. Beli di sana ya mahal. Kalau di sini sandal Swallow itu 10.000. Nah, 10.000 Indonesia. Lah kalau di sana harganya kok 100 real. Ya berapa sudah ya? 100 dikali 3, 3.000. 300.000. Ya mahal. Jadi bawa sandal banyak dari sini ya. Nah, ini jadi kan perlu wadah-wadah perbekalan seperti koper ya. Ada kan ada orang ini sudah punya uang bekal untuk haji ya, selama perjalanan pergi dan pulang. Tapi dia tidak mendapatkan wadah-wadah perbekalannya, tas, koper kebetulan tidak ada. Ya mungkin hidupnya itu di daerah Afrika yang terbelakang ya, negara yang sangat tidak maju mungkin. Di sana tidak ada tidak ada tempat-tempat perbekalan, tidak ada tas, tidak ada itu daerah primitif mungkin ya. Maka ini tidak wajib haji ya. Kalau memang rumahnya jauh dari Mekah ya, negara-negara terpencil. Nah, kalau kadang-kadang orang itu juga nggak butuh tas, nggak butuh koper untuk wadah perbekalan haji. Misalkan orang ini memang rumahnya di sekitar Mekah, kan aman-aman saja. Kalau butuh apa-apa tinggal pulang, enak ya. Nah ini. Terus masalah haji ini, masalah bekal haji, yang penting ukurannya itu ada ongkos untuk perjalanan pergi dan pulang. Pulang pergi itu ada ongkosnya. Kemudian bekal makan di sana itu ada. Terus anggota keluarga yang ditinggalkan itu juga tidak sampai terlunta-lunta selama dia pergi haji ya. Terus kalau ada orang misalkan saya belum punya mobil, tapi sudah punya uang sekitar kalau sekarang ini ya, pelunasannya kemarin itu 34 juta. Daftar porsinya 25 juta. Berarti sekitar berapa? 59 ya. 34 dengan ya 25, 59 juta. Nah, itu sudah punya uang segitu. Untuk pelunasan sudah ada, tapi belum punya mobil, belum ada uang untuk selamatan. Bagaimana kalau seperti ini? Nggak usah dipikir. Walaupun nanti
tidak ada uang, tidak ada rezeki untuk selamatan haji. Ya. Kalau di Indonesia ini kan ribet. Ya tujuannya baik, sodako dan minta doa pada orang-orang. Ya. Tapi ribetnya itu ya dananya banyak. Untuk selamatan itu berapa sudah ya. Disediakan berapa apa berkat. Disediakan apa. Dia harus sedia apa nasi untuk nanti habis kenduri itu. Ya, ini ada acara seperti ini. Andai kan tidak ada acara seperti itu, tidak masalah. Tidak punya apa, tidak punya uang untuk selamatannya. Uangnya hanya sekitar untuk pelunasan saja. 34 juta ya, tahun sekarang ini. Ya tetap dia wajib berangkat. Wajib berangkatnya. Urusan oleh-oleh, urusan apa, tidak usah dipikir. Karena itu tidak wajib. Yang wajib kan manasiknya. Nah, ini. Wa qad la yahtajulan kadang-kadang ora butuh ilaihi wa qad la yuhtajulan kadang-kadang ora dibutuhno ilaiya apa au iya kasyahsin kaya uwong qaribin kang cedhek sapa ki syakhs mimakata saking Mekah. Wa yushtaratu lan disyaratno aidon kelawan maneh wujudul ma'i apa onone banyu fil mawadhi'i ing dalam pira-pira panggonan al mu'tadi kang dibiasakno hamlul ma'i apa nggawa banyu minha saking iki mawadhi' bithamanil mithli kelawan harga pasaran ya. Disyaratkan juga adanya air di tempat-tempat yang biasanya butuh pasokan air dengan harga normal. Ya. Haji itu kan apa? Haji ini kan perjalanannya ya. Ambil mikot di kalau dari Jeddah ini kan dari Bir Ali. Ya. Bir Ali atau sumurnya Sayyidina Ali itu tempat ngambil mikot makaninya. Kemudian menuju tempat-tempat mulai dari Padang Arafah, kemudian mabit di Mina dan Musdalifah, kemudian lontar Jamarot. Di tempat-tempat ini tersedia air ya. Tersedia air dengan harga normal. Kalau tidak tersedia air di situ, nah, kemudian orang ini nanti bingung, waduh kalau di Arafah ini tidak ada air, bagaimana? Ini mungkin haji zaman dahulu ya. Haji sebelum ditangani apa? Sebelum ditangani pemerintah Saudi, tapi pemerintah Saudi sekarang kan pelayanannya itu setiap tahun itu tambah bagus. Semakin top markotop pelayanan apa dari pemerintah Saudi, kerajaan Saudi ini. Kalau di tempat-tempat itu tidak ada air, maka ya tidak wajib haji tahun ini. Nunggu tempat itu ada airnya dulu. Wa wujudur rahilati lan onone kendaraan. Allati kang tasluhu kang patut opo allati lahu kedue lahu kedue iki uang bisyiroin kelawan lahu kedue iki haji bisyiroin kelawan tuku awis tijarin utawa nyewa. Kemudian ada kendaraan. Ini untuk orang yang memang rumahnya itu jauh. Jauh dari Masjidil Haram, ya, jauh dari Mekah. Dari Indonesia. Nah, misalkan ada Garuda Indonesia, ya, Boeing itu pesawat Boeing merek apa dari maskapai Garuda sudah ada, atau ada kapal laut ya. Andaikan
pesawat satu Indonesia itu kok trouble semuanya, rusak semuanya. Terus nggak bisa berangkat, waktunya sudah mepet, mau ngontel itu sudah nggak nyampe, mau sepeda motoran nggak nyampe, ya nggak wajib haji. Misalkan ada orang sudah daftar ya, porsinya sudah, pelunasannya sudah tiba-tiba batal gara-gara maskapai penerbangan ini pesawatnya tidak layak dan membahayakan keselamatan. Soalnya kalau ada di atas angin kan nanti apa? Kalau kecelakaan kan harapan selamat itu hanya 0,1%. Ya memang ada yang selamat itu. Ada yang selamat naik pesawat Columbia zaman dulu itu. Ini ceritanya Romo Kiai Sadid ya. Ada orang Indonesia itu selamat gara-gara dia ini tidak bisa lepas dari kursinya itu ya. Dari kursi pesawatnya. Pesawatnya jatuh apa terus dia ini terlempar keluar. Kursinya kursinya itu nyangkut di pohon bagaimana selamat ya. Kecelakaan di Kolombia pada waktu itu ya. Selamat. Nah ini pesawatnya sudah tidak sedia. Kemudian ada kapal laut, tapi waktunya sudah mepet. Nanti kalau naik kapal laut malah apa sudah ketinggalan wukuf di Padang Arafah, nggak jadi haji malah jadi umroh nanti. Bagaimana kalau seperti ini ya tidak wajib ya. Tapi ya Indonesia itu hebat ya. Kemarin ini ada orang mana itu, entah Banyuwangi, entah mana, pakai sepeda pancal sampai ke Mekah, melewati Malaysia, melewati Sumatera, kemudian melewati Malaysia, kemudian masuk ke negara-negara seperti Thailand, Filipina, nyebrang di situ sudah. Yang penting paspor dan visa sudah ada. Terus ketika sampai di Mekah, nah sudah itu kan mancal itu sampai berapa bulan itu. Sampai di Mekah tepat belum wukuf ya. Belum waktunya wukuf. Alhamdulillah sampai ke sana. Terus dari Bogor ini ada yang pakai NMAX, PJX itu, pakai itu ya. Nah yang mancal ini mungkin ya ketika pulang nggak mancal ini. Sepedanya ditinggal naik pesawat. Oh capek. Perjalanan berapa bulan itu. Waduh. Kalau di daerah Jawa Timur sini guru kami itu cerita ya, ada orang orang daerah mana itu. Pokoknya daerah Jawa Timur. Entah Nganjuk entah mana itu. Haji jalan kaki. Wah, haji jalan kaki luar biasa ya. Tapi jalan kakinya ini hanya di apa daratan. Kalau sudah nyebrang laut ya naik naik perahu ya. Kalau dia bisa berjalan di atas air kan ya hebat juga ya, jaduk berarti. Ada kendaraan yang layak ya. Baik itu punya sendiri, punya jet pribadi, wah bagus ya. Atau sewa. Lah kalau kita ini sewa. Ya. Menyewa Garuda Indonesia, ya. Lion Air atau Citylink. Nah, itu. Hadza utawi iki wujudur rahilah idza kana iku ing dalem nalikane ana asyakhsu sapa wong bainahu iku ing dalem antarane syakhs wa baina Makkah talan ing dalem antarane Makkah marhalatani utawi rong marhalah fa aktsaron hale nuli hale luwih akeh sawaun niku padha qadara utawi yen to mampu sapa iki syakhs alal masyi ing ngatasé mlaku amla utawa ora. Tapi wujudur rahilah adanya kendaraan yang layak untuk berangkat haji ini bagi orang yang memang jauh melebihi 2 marhalah ya, melebihi 2 marhalah. Kalau Indonesia ini sampai ya bukan 2 marhalah lagi ya. Banyak-banyak marhalah ini. Walaupun orang itu mampu untuk berjalan kaki,
Tapi kalau rumahnya jauh dari Mekah, maka dia tidak wajib untuk haji. Apalagi kalau tidak mampu. Fa'ingkana monggo lamun ono bainahu iku ing dalam antarane syakhs wa baina Makkah lan ing dalam antarane Mekah duna marhalataini opo jarak ngisore rong marhalah. Wa huwa hali utawi syakhs qawiyun niku wong kang kuat alal masyi ing atase melaku. Lazima mongko wajib hu ing iki syakhs al hajju opo haji bila rohilatin atau fala. Ini enggak ada nih jenengan. Bila ini kok membingungkan ini. Bila rohilatin kelawan tanpa kendaraan. Lah kalau antara dia dengan Mekah itu kurang dari 2 marhalah ya. Terus dia mampu untuk berjalan kaki, ya maka wajib untuk haji ya. Nah, berjalan kaki ya berarti harus memperkirakan masanya. 2 marhalah itu berapa ya? 2 marhalah itu kan jarak qashar ya. 2 marhalah itu kalau tidak salah kan jarak qashar ya. Jarak qashar ini sini Pasuruan. Ada saudara kami itu berjalan dari Kedung Umbul. Kedung Umbul ini Sedan. Nah, sebelah baratnya dalam tempat asal dari guru kami, Gus Salahuddin ya, atau Yai Johari, hasilnya kan orang Sedan. Jalan kaki. Dari sana sampai Lumajang itu 14 hari. Jadi harus diperkirakan. Nanti saya nyampe di Padang Arafah ini tanggal berapa, berangkat harus segera berangkat ya, jalan kaki ya. Ini namanya jamaah haji mujahadah ya. Tirakat tenanan ini ya. Wa yushtaratu kaunu ma dzukira. Kita lanjutkan pada kitab yang selanjutnya yaitu Bidayatul Hidayah. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab.